Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali dan gue Billy di episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, seperti biasa, kalau kali ini udah bulan Juni ya. Udah pertengahan tahun aja nih. Betul. Dan kalau episode di awal bulan, Sudah pasti kita akan ngasih rekomendasi film-film yang akan bisa jadi tontonan kalian di bulan ini. Film dan juga series ya, series juga ada. Betul. Oke deh. Mungkin ya seperti biasa kita reminder aja untuk jangan lupa follow akun sosial media kita, baik di Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Udah. Nah, YouTube, TikTok, Iya, Spotify, Instagram. Iya, Instagram. Nah, iya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kalau untuk bulan ini rekomendasi kita tuh juga udah dikurasi sama teman-teman dari Play Stop Rewatch. Atau sering disingkatnya PSR. Nanti mungkin kita cantumin. Kalau nggak ya mungkin kita kasih IG-nya nanti atau nanti di deskripsi juga ada. IG-nya kali ya. Iya. Oke deh. Nanti jangan lupa, maksudnya ya kembali lagi kalau udah direkomendasi mereka kan berarti mungkin tontonannya cukup kredibel lah ya. Banyak yang nungguin lah. Iya. Gitu. Oke deh. Daripada basa-basi lagi langsung aja ya kali ya. Mari kita mulai konten ini. Let's Nerding it out. Oke nih, buat rekomendasi pertama kali ini ada ini ya, film. Film apa tuh, Pak? Sebenarnya masih berhubungan nih sama episode terakhir kita, kan kita sempat bahas live action sama animasi ya. Oh, gue tahu nih kayaknya apa. Dan film yang akan kita bahas rekomendasi di bulan ini adalah film live action dari How to Train Your Dragon. Oke, ini pasti udah banyak nungguin juga ya, soalnya kan sebenarnya animasi originalnya tuh salah satu karya ini juga lah terbaiknya DreamWorks gitu. Betul. Oke, filmnya ini bakal tayang di tanggal 13 Juni. Itu ya di internasional ya, mungkin di Indonesia bisa lebih cepat kali ya. Kalau lebih lambat juga bisa. Dan untuk karena live action dia case-case-nya beda nih sama yang animasi. Kalau animasi ya, tapi contoh yang sama tuh kayak ya. Namanya gitu ya. Sebut aja. Oke, di antara case-case-nya itu ada Mason Thames sebagai Hiccup, terus Nico Parker sebagai Astrid, terus Gerard Butler kembali memerankan Stoic. Ya itu kerennya dia bisa nggak hanya sebagai suara tapi proporsional jadi sosok Stoic ini juga bisa ternyata. Ada juga ini Nick Frost sebagai Colbert. Sebenarnya masih banyak sih case-case-nya, terutama tuh yang hampir beda semua tuh yang gengannya itu sih beda semua. Yang teman-teman sebayanya sih kan. Tapi ya mungkin beda, tapi secara look tuh menurut gue sih mirip. Agak mirip. Mungkin yang kurang tuh cuma Tafnat ya. Secara penampilan agak beda lah. Itu yang kembar. Oke. Mungkin ya kalau dari segi cerita kayaknya ya kita bahas. Ya kayaknya sih ceritanya akan plek-plek dengan animasinya ya. Bahkan dari trailernya pun kan bener-bener ya bagi yang udah nonton pasti hafal lah. Ini tuh scene itu bener-bener scene plek-plek, maksudnya scene yang sama animasinya, tapi bedanya ya ini bukan animasi, ini adaptasi langsung live action gitu. Secara scene per scene-nya tuh kayaknya tuh bener-bener dibikin emang mau persis. Iya, betul. Tapi ya jujur gue nggak tahu itu hal yang baik atau hal yang buruk ya. Sebenarnya sih kalau gue lihat runtime beda, tapi Bill, kalau runtime film animasinya itu sekitar 1 jam 30 menit lebih. Kalau misalkan yang live actionnya itu gue cek di IMDb itu udah mendekati 2 jam sih. Jadi mungkin dari 20 menitan lah. Iya, jadi kayaknya berarti kan akan ada beberapa scene yang nambah ya. Istilahnya kalau enggak scene-nya mungkin sama tapi diperdalam, dipanjangin gitu. Iya. Mirip ini nggak sih? Lion King kan technically agak ada nambah berapa menit gitu kan? Ya, Lion King yang iya. Oke, bener juga sih. Terus mungkin kita bahas apa lagi nih? Oh, mungkin dari ini kali ya, daya tarik filmnya itu sendiri. Oke. Sebenarnya kalau daya tarik sih sudah jelas yang paling orang tunggu-tunggu tuh adalah portrayal sih.
orang tuh benar-benar menantikan tuh si naga-naga live actionnya ini tuh bakal Iya, gimana, betul, apalagi betul. ya Betul, Toothless, betul, Life Fury. betul. Dan kalau lihat dari trailernya bagus sih, maksudnya. Dan lebih ke gue ngelihatnya kan kalau pas animasi ada beberapa naga tuh yang tampilannya lucu. Kalau di Iya, live iya. action itu bisa dibuat agak realistik dan Lebih- keren gitu lebih ya. realistis ya. Iya. Kayak kalau Toothless-nya tuh benar-benar mirip sih. Kalau Toothless kan menurut gua. emang sama ya, keren, maksudnya Lucu, kayak lucu. persis gitu lah. Kayak beberapa naga lain tuh, gue lupa nama tipe naganya lagi. Ada yang kalau di tampilan di kayak yang pala 2 tuh, kan kalau di Silverback. iya, Ini kalau misalkan di animasinya kan lehernya kecil, iya, palanya bulat iya. gitu ya. Kalau di live action tuh yang di trailernya kayaknya agak lebih keren ya. Lebih dibikin realistis kali ya. Kalau buat gua, tapi selain itu juga mungkin daya tarik utama dari film ini ya, karena memang film originalnya tuh menurut gua bagus banget sih. Dia salah satu trilogi menurut gua ya, bahkan kalau buat gua itu trilogi the bestnya DreamWorks itu menurut gua. Oke. Tapi dari kan triloginya dia 3 tuh. Favorit itu yang mana? Favorit Iya, 2 sih. gue juga sih 2. Gue sangat kenapa gue bisa bilang ini adalah trilogi favorit gue adalah karena menurut gue film ini tuh cocok untuk orang yang sedang growing up nggak, kalau buat gue. Jadi kayak Bener ya gue. iya, karena kenapa? Karena menurut gue di tiap filmnya itu in order to kayak hikapnya kan dia memperjuangkan sesuatu. Di tiap 3 filmnya itu demi untuk memperjuangkan itu dia ada harga yang harus dibayar gitu loh. Kayaknya ada sacrifice-nya kan? Iya, kan kalau di film pertama dia kehilangan kakinya tuh. Jadi crippled. Di film kedua kehilangan bapaknya. Kalau di film ketiga dia harus rela ngelepasin temennya naganya itu. Iya, maksudnya itu tuh film yang menurut gua cocok untuk orang yang sedang grow up dan sih. Maksudnya moral story-nya tuh untuk apalagi untuk memperjuangkan sesuatu. Orang yang agen ke anak kecil, yang orang yang lagi tumbuh tuh bagus banget. Kayak mungkin salah satu quote-nya yang paling gue suka tuh ini yang di ketiga, yang kayak saat lu mencintai sesuatu itu tuh satu paket sama lu akan kehilangan sesuatu. Iya, itu kayak bagus sih, salah satu quote yang bagus banget sih. Jadi kayak memang ya itu tadi pas kayak, karena memang untuk memperjuangkan sesuatu tuh kadang di dunia nyata tuh harus ada harga yang harus dibayar. Gitu sih. Jadi kayak dapet lah moral ceritanya ya. Nah itu tadi 13 Juni ya. 13 Juni ini pertengahan ya, seperti biasa. Kalau misalkan nanti sudah tayang, apalagi kan ini pasti akan dibandingkan banget sama film originalnya. Nah, nanti menurut kalian gimana nih? Dan ini nggak sih udah dikonfirm akan ada lanjutannya keduanya? Iya, sequelnya udah. Yang ketiga tapi belum ya? Iya, yang baru yang kedua. Oke, nanti kalau udah tayang jangan lupa kasih komentar kalian soal film ini. Menurut kalian tuh adaptasi live action dari How to Train Your Dragon tuh seperti apa? Positif atau negatif ya pasti ada lah ya. Pasti ada lah. Pendapat masing-masing, tapi nanti kalian kasih tahu aja menurut kalian kayak gimana. Tanggapan kalian gitu ya. Oke. Lanjut ke rekomendasi selanjutnya. Ini film lagi nih. Oke. Film ini temanya juga tema olahraga, tapi olahraganya mungkin bukan yang terkenal sepak bola gitu ya, enggak, tapi ini olahraganya juga cukup terkenal sih sebenarnya. Betul. Film yang akan kita bahas adalah F1 The Movie. Oke. Judulnya tuh F1 apa F1 The Movie sih? Kalau dari F1, posternya kalau F1. posternya F1 sih, tapi gue pun nyarinya F1 The Movie, soalnya kan nyari F1 kan nggak ketemu. Ini itu akan tayang di 27 Juni akhir bulan. Oh, akhir nih. Dan untuk Cast-castnya. cast-castnya sendiri itu ada pemeran utamanya itu ada Brad Pitt, terus ada Damson Idris, ada Javier Bardem, sama Kerria Condon. Oke. Dari mungkin banyak yang udah nonton trailernya juga ya. Betul. Dan ini tuh awalnya cukup awalnya gue mengira film ini tuh tadinya ini kayak live action, maksudnya based on true story, tapi ternyata setelah gue cari-cari tidak. Emang cerita baru aja. Cerita baru, tapi kan maksudnya dibangun dalam dunia olahraga
F1 gitu. Iya, dan timeline tuh kayaknya kayak ceritanya tuh kayak era-era sekarang F1-nya. Oh, F1 F1. Iya, F1 era sekarang. Mungkin ceritain ini aja kali ya. Kalau premisnya film ini sendiri itu diceritain itu karakternya si Brad Pitt, tapi gue lupa nama karakternya siapa. Ya kan baru sebenarnya. Iya, itu diceritain sebagai dia itu seorang pembalap veteran. Udah pensiun gitu ya. Iya, cuman dia itu tuh akhirnya dikasih kesempatan buat balapan di F1. Oke. Karena kan memang kan kalau buat sebuah pembalap tuh F1 tuh kasta tertingginya. Betul, ya. Iya, jadi kayak dia tuh tadinya memang pembalap udah veteran, cuman bukan di F1. Jadi kayak Kan syarat untuk masuk F1 tuh banyak. Istilahnya jago doang tuh nggak bisa. Gitu-gitulah. Kayak ya pokoknya banyak banget lah. Terus akhirnya dia dikasih kesempatan untuk masuk ke tim F1 kan sebagai driver iya. untuk salah satu tim lah. Iya. Di F1 gitu. Nah, tapi kan kalau yang lo tahu juga di tim F1 kan satu tim tuh ada 2 driver kan. Betul, nah, iya. dia itu di pairing sama karakternya itu si Damson Idris ini, dan dia itu diceritakan tuh kayak rookie yang bagus gitu, promising gitu. Oh, oke. Iya. Oke, ya. Kayaknya tuh Kan kalau bagi mungkin ini pengetahuan aja untuk yang belum yang nonton F1 pasti juga tahu dari tiap tim itu pasti ada 2. Biasanya tuh ya nah itu strategi-strategian tuh istilahnya dari 2 itu gede-gedean poin. Istilahnya ya pinter-pinternya dari tim itulah yang ya biasanya tuh salah satunya pasti jagoan, satu rookie-nya gitu. Tapi ya mereka pasti nanti kerjasama juga karena kan masing-masing dari driver ini pengen dapat poin, tapi timnya juga mau dapat poin. Jadi istilahnya kuat-kuatan strategi lah. Dan memang kayaknya dinamika antara dua karakter ini akan menjadi inti cerita filmnya nggak sih? Iya. Meskipun pemeran utamanya tetap si Brad Pitt ya, gitu. Oke. Nah, balik lagi nih, kan ini bahas olahraga F1 ya? F1 kan sebenarnya mungkin film yang bahas olahraga F1 tuh udah pernah ada kali ya, contohnya mungkin Rush kalau orang paling inget kali ya. Sama ini nggak sih gue lupa tapi udah tembak belum yang film yang di Netflix yang ceritain si Ayrton Senna. Oh, ya gue juga belum nonton sih. Cuman gue lupa tuh udah tayang apa belum ya. Ya. Dan kan memang F1 ini salah satu olahraga yang cukup terkenal juga. Betul. Cukup terkenal juga. Bahkan mungkin kita dulu ngikutin ya, walaupun sekarang nggak terlalu lagi. Dulu tuh kita ngikutin zamannya Michael Schumacher, Fernando Alonso. Iya betul. Ya. Karena ngikut dulu kayak orang tua nonton, akhirnya kita jadi ikut nonton ya. Iya. Dan ini sih kalau dulu mungkin gue ngeliat F1 tuh sempat kan kayak agak dibandingin sama MotoGP. Bandingin MotoGP tuh F1 balapannya tuh kurang, salip-salipannya kurang. Cuman gue makin kesini makin lihatnya F1 tuh lebih tricky di ininya sih, teamwork teamwork untuk paling kru pit stopnya tuh kayak penting banget sih gitu. Kita kan sampai dibikinin maksudnya kayak di dokumenternya, kayak di Netflix juga ada deh yang kayak itu tuh buat bisa tim pit stopnya tuh kan 7 detik paling ya, 6-7 detik kayaknya sekarang udah makin istilahnya buat latihan bisa kayak gitu tuh latihannya tuh gak gampang, maksudnya buat sampai di roll itu tuh susah banget gitu kayak makanya. Bisa kan maksudnya kalau ke pit stop tuh biasanya ban ganti, isi bensin, driver dikasih maksudnya ini juga kadang spoiler depan sama belakang juga diganti. Itu tuh maksudnya kayak wow, bisa semua dilakuin loh. Iya, makanya gue tuh makin kesini makin bisa ngeliat keren itu di situ. Kalau MotoGP kan lebih kayak ini bukan mengecilkan, tapi MotoGP tuh banyak emang lebih pure balapan drivernya. Iya, gitu. lebih pure balapan sih kalau yang gue ngeliat MotoGP. Dan dan F1 ini juga kan lebih diiniin adalah ini salah satu perang teknologi mobilnya juga lah. Itu jangan diinin juga. Maksudnya tim di balik yang menyiapkan mesin mobilnya, kendaraannya itu juga pasti perlu istilahnya nggak gampang lah gitu, banyak yang perlu disiapkan gitu. Tapi ini kan maksudnya film kan sebenarnya film balapan banyak ya. Gue juga pernah bilang kayaknya kalau film favorit balapan lo apa kan? Kayaknya kalau gue pernah bilang gue film balapan favorit gue itu Ford vs Ferrari. Kalau gue Rush. Kalau lo Rush.
karena secara persaingan antara Niki Lauda dan itunya bagus lah menurut gue. Ya, tapi ini film ini cukup perlu ditunggu sih, maksudnya kira-kira bisa nggak jadi salah satu film balapan terbaik juga gitu. Oke. Seperti biasa kalau sudah keluar nanti kalian sudah tonton, kasih komentar kalian soal filmnya seperti apa. Dan ya pastinya jangan lupa nonton lah ya. Pasti ini filmnya udah ditunggu-tunggu banget juga sih sama banyak orang. Oke. Kita berarti lanjut ke rekomendasi selanjutnya. Nah, kali ini rekomendasinya series film muda ya. Sekarang lanjut ke series nih. Nah, series apa nih, Pak? Series yang akan kita rekomendasikan itu adalah series dari Marvel, yaitu Ironheart. Oke, Ironheart atau ya. Nah, Ironheart ini adalah karakternya itu adalah Riri Williams. Betul, yang muncul di film Black Panther Wakanda Forever. Dia udah debut di film Black Panther Wakanda Forever. Oke, kita bahas ininya dulu kali ya. Jadwal tayangnya itu dia akan tayang di Disney Plus Hotstar di tanggal 24 Juni. Tipikal ini nggak, episodenya 8 kali ya? 8 atau 9 gitu kali ya? Cuma kayaknya kalau episode premiernya kayaknya 2 episode deh, gue lupa. Oke, ya. Biasanya sih gitu emang. Mungkin kalau dari cast-castnya sendiri ada si Dominic Thorne kembali sebagai Riri Williams. Terus sisanya sih castnya gue belum tahu karakternya belum tahu ya. Cuman kalau dari cast-castnya yang cukup terkenal itu ada Anthony Ramos, terus sama Alden Ehrenreich. Oke. Yang jadi Han Solo. Iya. Cuman role-nya gue belum tahu nih. Sebenarnya udah ke-spill dikit di trailernya. Kayaknya kalau si Anthony Ramos itu dia jadi karakter ini enggak sih? Jadi The Hood bukan? Iya, The Hood. Iya. Belum dikonfirmasi sih, tapi rumornya kayak gitu. Dia jadi The Hood kan? Dan kita kalau lihat dari trailer dan premis ceritanya itu sih kayak kan pokoknya diceritain nya tuh si Riri Williams itu kan dia kan lagi jadi masih sambil jadi mahasiswa di MIT. Cuman tuh dia tuh pengen ngembangin armornya dia gitu loh. Cuman kan ya biasa ya kalau mahasiswa kan budget terbatas kan. Istilahnya bangkrut lah. Iya, betul. Perlu sponsor sana sini. Nah, kalau kalian lihat trailernya itu ceritanya nanti si Anthony Ramos ini bakal ngasih dia kerjaan gitu loh untuk biar dia masuk timnya dia gitu lah ya. Iya, kayak biar bisa dapat duit juga akhirnya biar bisa bantu ngembangin armor si Riri ini. Nah, tapi kan si Anthony Ramos ini David ini kan sebenarnya kalau di komik tuh dan kayaknya mungkin udah sempat di nggak sih di trailer itu kayak kan David ini kemampuannya kayak magic gitu ya. Nah, kayaknya kalau di film nggak tahu ya, menurut gua kayaknya kalau di series ini tuh kemampuan itu tuh bukan pure ini tapi kayak istilahnya dibantu teknologi gitu nggak sih? Kemampuan si magicnya. Iya, Davidnya. Gue nggak tahu sih, cuman emang kayaknya itu juga sih mungkin itu bisa jadi daya tarik film ini sih, dia mengcombine magic dan juga teknologi. Belum ada nggak sih? Udah ada belum? Sebelumnya. Misterio. Tapi kan itu kan teknologi ya. Belum ada kan yang hero konten Marvel baik film atau series yang menggabungkan sihir. Belum sih. Ya, ada paling ini ya Infinity War Endgame kan itu. Tapi kan itu emang semuanya gitu ya. Iya, itu crossover event. Dan balik lagi kan Riri Williams ini karakternya Ironheart nih. Nah, mungkin banyak yang belum tahu karakter Ironheart ini dan mikirnya Ironheart ini adalah penerusnya Iron Man nih. Padahal sebenarnya Ironheart dan Iron Man ini adalah dua karakter yang berbeda sebenarnya. Maksudnya kan kalau kita lihat Captain America tuh mantelnya dipas tuh dari Steve Rogers ke Sam Wilson. Nah, kalau Ironheart itu bukan mantel Iron Man dikasihin, enggak. Ini tuh bentuk karakter baru aja. Karakter baru. Memang kalau di komik si Riri ini memang mentornya si Tony, cuman dia punya AI gitu kan. Iya, AI-nya si Tony. Jadi lebih ke sidekick lah ya. Meskipun kalau di versi MCU-nya nggak ketemu nih. Ya, kayak gitu. Terus paling kalau di komik juga Ironheart itu dia tuh kayak setimnya tuh sama-sama hero yang muda-muda juga kayak Kate Bishop, terus Kamala Khan, gitu-gitu emang tim yang muda-muda gitu. Jadi kayak memang Avengers. Iya kali ya. Belum ada.
Divis mungkin Divis. Iya, emang gitulah. Terus apa ya, mungkin kalau daya tarik karakter dan series ini mungkin itu lagi sih. Kan udah lama nih dari film Iron Man terakhir kan yang Iron Man 3 itu Teknologi. 2013 lah. Iya, 13. Ya maksudnya udah cukup lama, udah 10 tahun lebih lah ya. Ya mungkin ini Udah waktunya. akan menawarkan vibes yang mirip-mirip dengan film Iron Man, meskipun bukan sama, bukan jadi sama ya, cuman vibes-nya akan mirip-mirip nggak sih menurut lo? Kayak yang kangen dengan Iron Man suit up-nya gitu kan, Ya, pasti iya. ditunggu dong. Dan mungkin ini daya tarik tambahannya ini adalah karena ini tuh nggak tahu kenapa ini jadi daya tarik ya bagi gua, karena ini tuh salah satu tim kreatifnya itu juga adalah Ryan Coogler, sebenarnya bukan sebagai produser kan, tapi kan ya gue salah satu yang suka juga sama karya-karyanya Ryan Coogler, dan Iya, menurut betul. gua ya pasti salah satu karyanya dia tuh ya hampir bagus semua lah menurut gua. Kayak contoh mungkin yang terakhir Sinners tuh, itu keren banget sih. Iya betul. Jadi kayak bagus juga. wah akan cukup, dan Ryan Coogler tuh bagusnya tuh dia selalu menyisipkan intrik-intrik apa kayak gimana ya, black people-nya tapi bagus gitu gua. Iya, Black Community-nya gitu, kayak dia Black- menyisipkan intrik-intrik gitu tapi bagus gitu, kayak kena, dan jatuhnya jadi ya bukan rasis atau apa gitu ya, jadi kayak wah keren gitu. betul. Cuman paling bedanya ya dia bukan di sini nggak ngedirect ya, lebih ke produser aja. Iya. Istilahnya ada influencer nggak? Influence-nya Perlu harus ditunggu nggak nih? sih nanti ketika udah tayang. Oke deh. Oh, Tanggal berapa tadi? 24. 24 Juni. Oke, itu 24 Juni. Agak-agak akhir juga tapi ya jangan ya ditunggu aja lah, nanti juga akan tayang gitu. Berarti akhirnya paling di Juli gitu ya. Harusnya. Oke. Mungkin bisa Agustus kali, nggak tahu. Hmm. Tergantung rilisnya per berapa episode guys ya. Oke. Berarti kita lanjut ke rekomendasi terakhir nih. Oke, rekomendasi terakhir. Rekomendasi terakhir kita film nih. Kali ini agak beda lagi, 3 film 1 series. Oke, ini film tapi seperti biasa kita nggak pernah lupa ngasih rekomendasi dari baik film ataupun series dari Indonesia nih. Betul. Dan kali ini film kali akan kita rekomendasikan judulnya adalah Jodoh 3 Bujang. Oke, ini dari judulnya, dari pertama kali gue denger unik nih Kang. Apa maksudnya nih Jodoh 3 Bujang nih? Ini tanggalnya akhir bulan juga nih, mirip-mirip nih sama yang Akhir-akhir semua ya. tanggal 26 Juni dia akan tanggal rilisnya ya. Oke. Bagian cast-nya dulu kali ya. Cast-nya sendiri ada Jordi Pranata, terus Nura Datau, Christopher Nelwan, Ray Bong, terus Elsa Japasal sama Maizura. Oke. Ini kayaknya kalau denger cast-castnya tuh apa ya, beberapa sih familiar sih, dan kayaknya sih ini emang kayaknya pasang-pasangan gitu nggak sih? Betul. Iya. Kita mending jelasin premisnya dulu. Oke. Kalau mungkin kalian bisa nonton ya trailer, udah ada kok. Premis dari film ini adalah dia akan menceritakan 3 orang bersaudara yang tiga-tiganya udah punya pasangan nih semuanya. Oke, tapi tiga-tiganya nggak kembar kan? Enggak. Kakak adik lah ya. Kakak adik. Tiga-tiganya tuh udah punya pasangan semua. Terus salah satu dari mereka itu udah kepingin nikah nih. Gua nggak tahu ya, tapi posisinya itu yang paling tua, yang tengah atau yang paling muda, gua nggak tahu ya. Nah, karena dia udah mau nikah ini, jadi kayak orang tuanya itu Yang mana nih? orang tua si cowoknya ini udah nyaranin, udah kalian bertiga nikah aja semua. Nikahnya bareng. Kan udah punya pasangan semua kan, nikahnya bareng. Gitu, makanya kayak unik banget. Unik banget nih. Dan yang bikin uniknya emang ternyata itu tuh budaya di Makassar. Indonesia ya, Di Makassar berarti ya. namanya emang adatnya nikah kembar, lucu banget. Jadi emang nikahnya sekalian gitu. Kita sih ngebayangin budayanya kayak wah unik banget deh. Tuh nih gue lanjut dulu baca ceritanya kayak. Oke. Nah kan udah disuruh nikah tuh. Nah cuman kayaknya tuh nanti gue nggak ngerti kalau lihat di trailernya itu kayak karena budget dari si keluarga ini terbatas, akhirnya tuh kayaknya dari salah satu calon besannya itu kayak nggak mau lah. Budget cuma segini. Iya, batas budget cuma segini. Akhirnya tuh
terpaksa dari 3 bersaudara itu satu tuh putus Betul. sama pasangannya. Oh ya, ini detailnya ada. Iya. Si bapaknya suruh, udah kamu cari cara lain. Iya, Jadi, makanya pokoknya yang penting wah. tetap nikah tiganya Kembar. jadi gitu, kayak wah konflik sekali nih. Ini karena budaya banyak sekali ini maksudnya tuntutannya gitu ya. Betul, kayak gue pas lihat wah ini ternyata emang mungkin banget sih kalau ada budaya kayak gitu. Kayak ada budaya di kantor, kejadian gini tuh pasti sering dong, bisa aja terjadi gitu, kayak kemungkinannya besar nggak sih? Iya, ya pastilah. Maksudnya kan kayak ini aja, maksudnya untuk nikahin kan biasanya itu pasti gabungin 2 keluarga yang berbeda dengan budaya yang berbeda. Betul. Nah, ini sekaligus 3. Berarti kan mungkin budayanya Keluarganya makin banyak gitu. iya, berarti kan ada 4 ya teknikly keluarganya. Betul. Kayak wow, gimana caranya tuh ngabungin apa Budaya budaya 4 keluarga itu kayak wow gitu. mungkin secara keuntungannya mungkin lebih hemat kali ya. Betul. Karena kayak tempatnya sekali, konsumsinya sekali. Ya mungkin porsinya lebih banyak, tapi maksudnya sekali transaksi. Iya, gitu. betul. Tapi kayak untuk membayangkan menyatukan 4 keluarga ini sih, gue nggak kebayang sih. Lucu ya, dan mungkin yang bikin unik juga karena kan ini based on budaya yang ada di Indo ya. Kayak Ya. menurut gua itu bisa jadi daya tarik juga sih. Maksudnya kan kayak ketika film dibalut dengan unsur budaya kayak gitu tuh menurut gua cara marketingin bagus sih. Contoh yang udah tayang deh, yang udah ini agak lain. Kok agak lain? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Itu kan unsur budaya kenceng juga tuh. Terus Padang tuh kemarin. Aduh, lupa lagi gua namanya. Itu kata-kata bahasa Padang. Aduh, gua lupa lagi. Mandi. Iya. Ya, maksudnya dengan nge-marketing budaya dengan film dan punya premis yang menarik tuh, itu cara marketing budaya yang unik sih menurut gua gitu. Itu bagus, menarik orang jadi makin penasaran gitu. Ternyata kan ya mungkin bisa menambah pandangan ternyata Indonesia tuh seberagam ini loh gitu. Wah, gokil gini. 3, 4 nikah kembar. Wah, tidak terbayang. Kita aja yang kembar kayaknya kalau suruh gitu kayaknya enggak deh, mending Ya memang enggak, Pak. Nyatanya kan gue iya sih. Enggak, maksudnya ketika ditawarin nikah bareng tapi memang enggak sih. mungkin dari beberapa kali orang pernah ada juga kali yang nanya kenapa nikahin nggak dibarengin sekalian, kayak emang sempat mikir kayak kalau nikahnya dibarengin mungkin dari beberapa sisi ini kali ya menguntungkan kali ya, tapi enggak, makin banyak Harus kepala yang harus diatur gitu, betul. jadi enggak sih. Oke deh. Oke, kembali ke filmnya. Nanti ketika sudah tayang, jangan lupa ditonton, terutama kalau film Indonesia ini harus mumpung masih tayang harus ditonton sih. Iya, Itu sampai di akhir bulan Juni nanti. harus support film Indonesia pastinya. Oke, tadi berarti kita sudah ngasih kali 3 film dan 1 series Ya, ya. seperti biasa ya, 4 rekomendasi. Oke. Nah, menurut kalian gimana nih? Atau kalian punya rekomendasi film atau series yang kalian ingin kalian kasih tahu kita, ya silahkan tulis aja nanti di kolom komentar. Betul. Dan seperti biasa tidak lupa minta supportnya terus untuk tonton semua konten kita di berbagai platform supaya kita bisa terus bikin rekomendasi seperti ini. Ya, dan selain nonton jangan lupa juga di follow, di subscribe akun media di sosial kita gitu. Oke, kita closing aja kali ya. Betul, oke. Mungkin sekian episode Nerdcast kali ini. Gue Fali. Dan gue Billy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.